Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Belva Diondi, Nuraini Erika, Maulatul Rafiqoh, Stefani Yunika, Fiskariendi, dan saya sendiri Syafitin Nurfiza akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait segmentasi, targeting, dan positioning. Sebelum mengetahui apa itu segmentasi, targeting, dan positioning, kita harus tahu dulu, apa sih pasar itu? Pada dasarnya, market atau pasar itu adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Pasar juga dapat didefinisikan sebagai daerah atau tempat atau area yang di dalamnya terdapat kekuatan-kekuatan dari permintaan dan penawaran yang saling bertemu untuk membentuk suatu harga. Para pembeli di pasar dapat dikelompokkan berdasarkan segmentasi atau jenis atau tipe pasar, yaitu pembedaannya didasarkan atas peranan serta motivasi para pembeli di dalamnya, yakni yang pertama ada pasar konsumen, di mana pasar itu adalah untuk barang dan jasa yang dibeli atau disewa oleh individu untuk pemenuhan kebutuhan pribadinya, itu pasar konsumen. Kemudian yang kedua, ada yang namanya pasar produsen atau producer market, ialah pasar untuk barang dan jasa yang dibeli atau disewa oleh perorangan atau organisasi untuk digunakan kembali pada produksi barang dan jasa lain, baik untuk dijual maupun untuk disewakan, atau untuk proses bisnis lebih lanjut. Kemudian yang terakhir, ada pasar pedagang atau reseller market, di mana pasar ini di dalamnya terdiri dari para pedagang yang membeli barang untuk dijual kembali atau untuk disewakan. Biasanya disebut pedagang-pedagang menengah. Baiklah, selanjutnya ada 3 tahap yang kita perlukan dalam penentuan pemilihan pasar. Yang pertama, tahap mass marketing. Tahap ini di mana perusahaan mulai terlebih dahulu melakukan produksi, distribusi, dan promosi secara massal atas suatu produk pada semua pembeli. Hal ini dilakukan dengan alasan biayanya murah dan dapat memanjangkan potensi pasarnya yang lebih besar. Yang kedua, produk variety marketing, di mana tahap ini perusahaan mulai memproduksi 2 atau lebih produk dengan ciri, kualitas, ukuran yang telah ditentukan oleh perusahaan. Produk tersebut sengaja dibuat berbeda-beda dengan alasan bahwa konsumen satu dengan lainnya dan biasanya selalu berubah-ubah sepanjang waktu. Dan yang terakhir, target marketing. Tahap ini di mana perusahaan berusaha mengidentifikasi segmen pasar, kemudian memilih suatu produk atau lebih, selanjutnya mengembangkan produk-produk tersebut dengan menggunakan strategi marketing mix yang tentunya disesuaikan dengan kondisi masing-masing segmen tersebut. Segmentasi. Menurut Coulter dan Armstrong, segmentasi pasar adalah membagi suatu pasar dalam kelompok pembeli yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan dasar, karakteristik, atau pembeli yang mungkin memerlukan produk atau bauran pasar yang berbeda. Segmentasi pasar dapat dipahami sebagai proses pengelompokan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok atau segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, dan atau respon terhadap program pemasaran yang lebih spesifik. 4 cara untuk melaksanakan segmentasi. 1. Segmentasi geografis, yaitu mengklasifikasikan pasar sesuai dengan lokasi yang mempengaruhi biaya dan jumlah permintaan. 2. Segmentasi demografis, yaitu mengklasifikasikan pasar sesuai dengan variabel demografis. Contohnya, jenis kelamin, usia, dan lain-lain. 3. Segmentasi psikografis, yaitu mengkelompokkan konsumen dan pembeli menjadi bagian pasar menurut variabel pola atau gaya hidup. 4. Segmentasi perilaku, yaitu mengklasifikasikan pasar dalam kelompok yang dibedakan berdasarkan pengetahuan, sikap, dan lain-lain. Prosedur segmentasi pasar. Tahap pertama yaitu tahap survei. Tahap ini harus melakukan wawancara untuk mencari penjelasan dan membentuk kelompok fokus untuk mendapatkan pemahaman atas motivasi, sikap, dan perilaku. Kedua, tahap analisis, yaitu menerapkan analisis faktor terhadap data untuk membuang variabel yang korelasi tinggi, lalu menerapkan analisis kelompok untuk menghasilkan jumlah segmen yang berbeda secara maksimal. Yang ketiga, tahap pembentukan.
Pembentukan kelompok berdasarkan perbedaan sikap, perilaku, demografis, psikologis, psikografis, dan pola media. Nah, targeting itu adalah kegiatan mengevaluasi dan memilih pasar yang akan dijadikan sasaran penawaran produk-produk perusahaan. Nah, evaluasi terhadap daya tarik segmen pasar dapat dilakukan dengan 9 kriteria yang dibagi menjadi 3 faktor utama, yaitu ukuran dan potensi pertumbuhan segmen. Yang kedua, karakteristik struktural segmen, dan yang ketiga adalah kesesuaian produk dan pasar. Selanjutnya adalah positioning, di mana itu adalah strategi yang berusaha untuk menciptakan diferensiasi yang unik dalam benak konsumen sasaran, di mana jadinya terbentuk citra image merek atau produk yang lebih unggul dibanding dengan branding yang lain. Selanjutnya menurut ahli, di mana yang pertama menurut Reynald bilang strategi komunikasi untuk memasuki jendela otak konsumen agar brand mengandung arti tertentu yang dalam beberapa segi mencerminkan keunggulan terhadap produk atau merek dalam bentuk hubungan asosiatif. Lalu menurut Kotler dan Keller, suatu aktivitas perusahaan dalam memberikan suatu citra yang ditaruh di dalam benak pikiran pasar, sasaran, atau target konsumen. Tugas positioning terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama mengidentifikasikan sejumlah kemungkinan keunggulan untuk bersaing untuk membangun posisi. Yang kedua, memilih keunggulan bersaing yang tepat. Yang ketiga, mengkomunikasikan secara efektif dan mendeliverikan posisi yang terpilih ke pasar. Tujuan pokok positioning, menempatkan atau memposisikan brand di atas pasar sehingga produk tersebut terpisah atau berbeda dengan merek-merek yang bersaing. Memposisikan brand sehingga dapat menyampaikan beberapa hal pokok kepada konsumen. Nah, selanjutnya ada contoh kasus terhadap materi ini, yaitu jasa layanan cuci motor. Di sini kita akan melihat dari ketiga poin yang kita sudah bahas sebelumnya, yaitu yang pertama segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar itu kita lihat dari geografisnya, itu ada di daerah Tembalang, Semarang, Indonesia. Terus dari demografisnya itu dia diperuntukkan untuk semua masyarakat umum yang mempunyai motor dan seluruh mahasiswa di sekitar Tembalang. Lalu selanjutnya ada psikografisnya, itu cucian motor bersih indah ditunjukkan untuk membantu membersihkan motor bagi konsumen dengan berbagai layanan yang ramah dan memuaskan. Lalu ada perilaku, yaitu cucian motor bersih indah diposisikan sebagai jasa layanan cucian motor yang mempunyai layanan baik, ramah, serta memuaskan bagi pelanggan. Sasaran pelanggannya adalah mahasiswa di sekitar daerah Tembalang. Lalu ada targeting, yaitu dia seluruh mahasiswa di sekitar Tembalang mempunyai kendaraan bermotor, dan karena dari itu mereka membutuhkan jasa untuk membersihkan motornya ketika kotor. Banyak mahasiswa yang tidak sempat membersihkan motornya karena kesibukan kampus mereka. Nah, strategi targeting ini menawarkan brosur-brosur di seluruh kampus area Tembalang dan menyebarkan serta menempelkan brosur tersebut di tempat yang strategis sehingga pelanggan bisa mengetahui keberadaan tempat cucian motor tersebut. Dan yang terakhir adalah positioning. Nah, di sini ada 3 poin, yaitu bersih motornya, indah perjalanannya adalah slogan sekaligus cara jitu dari cucian motor bersih indah itu memposisikan dirinya sebagai jasa cucian bagi anak-anak kos dan mahasiswa dengan harga terjangkau dan pas di kantong para mahasiswa. Nah, yang kedua, cucian motor bersih indah ini adalah cucian motor yang berkualitas dan dapat dipercaya karena menggunakan peralatan yang memadai dan bahan yang tidak sembarangan. Dan yang terakhir, yaitu cucian motor bersih indah adalah layanan jasa cucian motor bagi masyarakat umum, terutama anak-anak kos dan mahasiswa. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.